Apel peringatan Hari Santri digelar oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang dengan mengusung tema mengawali Indonesia Merdeka menuju perdamaian dunia sebagai peringatan Hari Santri tahun 2025. Sebanyak 6 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Balai Diklat Keagamaan Palembang resmi dikukuhkan. Aparatur sipil negara siap mengabdi untuk bangsa dan negara. Internalisasi aparatur sipil negara berakhlak yang berorientasi pada pelayanan dan pengabdian, pesan Kasubag Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan Palembang, Mukmin, pada apel pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cinta LTV. Kembali lagi dalam program acara Kabar LTV Sepekan yang membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Muhammad Azwin. Inilah Kabar LTV Sepekan selengkapnya. Apel peringatan Hari Santri digelar oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang dengan mengusung tema mengawali Indonesia Merdeka menuju perdamaian dunia sebagai peringatan Hari Santri tahun 2025. Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar apel peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 pada Rabu 22 Oktober. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai BDK Palembang dengan Kepala BDK Palembang Saifuddin bertindak sebagai pembina apel. Dalam amanatnya, Saifuddin menyampaikan pidato Menteri Agama Republik Indonesia yang menegaskan kembali pentingnya memahami sejarah lahirnya Hari Santri. Tahun ini Hari Santri mengangkat tema mengawal Indonesia Merdeka menuju peradaban dunia yang merefleksikan semangat dan peran strategis para santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus motor penggerak kemajuan bangsa. Menteri Agama menekankan bahwa Hari Santri bukan sekedar momen untuk mengenang perjuangan masa lalu, tetapi menjadi titik tolak kebangkitan santri Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman dan berkontribusi aktif dalam membangun peradaban global. Hari ini Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar upacara Hari Santri sebagai momentum kita bersama menghargai jasa para santri yang luar biasa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, proses kemerdekaan, berperang langsung melawan penjajah di kota Surabaya ya momentumnya, juga resolusi jihad yang luar biasa yang dicetuskan oleh Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjadi pelecut momentum perjuangan rakyat Indonesia saat itu untuk melawan penjajah. Semoga momentum ini sebagai bentuk melecut inisiatif, melecut semangat kita untuk terus berjuang mengisi kemerdekaan. Sebanyak 6 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Balai Diklat Keagamaan Palembang resmi dikukuhkan. Aparatur sipil negara siap mengabdi untuk bangsa dan negara. Pada Kamis 23 Oktober 2025, pelantikan ini dilaksanakan secara serentak melalui Zoom Meeting untuk satuan kerja di Kementerian Agama seluruh Indonesia. Dalam kegiatan tersebut disampaikan pesan Menteri Agama Republik Indonesia kepada seluruh P3K yang baru dilantik. Sementara itu, Saifuddin, Kepala BDK Palembang, turut menyampaikan ucapan selamat dan harapan kepada para pegawai yang telah dikukuhkan agar dapat menjalankan tugas dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Dengan pengukuhan ini diharapkan ke-6 P3K yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program-program Kementerian Agama serta meneguhkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Ada 6 orang dan ini juga menandakan bahwa seluruh tenaga honorer di Balai Diklat Keagamaan Palembang sudah tuntas, sudah selesai semua. Alhamdulillah. Tentu kita berharap teman-teman yang baru mendapatkan SK pelantikan P3K ini bisa bekerja lebih baik, punya motivasi yang lebih tinggi lagi sebagai bentuk rasa syukurnya gitu. Menjadi bagian penguatan SDM yang ada di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Saya yakin mereka-mereka sudah lama bekerja di sini, pasti punya kemampuan dan historis yang baik ya, track record yang baik untuk bisa kerjasama memajukan Balai Diklat Keagamaan Palembang. Sukses dan selamat. Internalisasi aparatur sipil negara berakhlak yang berorientasi pada pelayanan dan pengabdian, pesan Kasubag Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan Palembang, Mukmin, pada apel pagi. Apel pagi
Balai Diklat Keagamaan Palembang melaksanakan apel pagi rutin pada Senin 20 Oktober 2025 bertempat di halaman kantor BDK. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai sebagai bagian dari pembinaan kedisiplinan dan penguatan etos kerja aparatur sipil negara. Bertindak sebagai pembina apel Mukmin menyampaikan amanat yang menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak dalam setiap pelaksanaan tugas. Nilai-nilai tersebut meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mukmin mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan prinsip berakhlak sebagai pedoman sikap dan perilaku kerja guna mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan bertampak nyata bagi masyarakat. Mingguan BDK Palembang selalu mengingatkan semua pegawai untuk sama-sama menginternalisasikan sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak. Tentu tujuannya saat ini kita tidak hanya berorientasi kepada pelayanan, tapi harapannya kita juga berorientasi kepada pengabdian. Di samping itu juga pada kesempatan apel pagi ini kami juga menyampaikan kepada seluruh pegawai untuk bersama-sama mendukung serta menyukseskan gerakan Kemenang Asri, yaitu aman, sejuk, rindang, dan indah, karena ini membutuhkan kerjasama seluruh pegawai supaya gerakan Kemenang Asri ini bisa menjadi napas sekaligus menjadi kesadaran dan kehidupan kita sehari-hari untuk terus menjaga keamanan, kesejukan, keindahan, serta suasana lingkungan kerja yang nyaman. Terima kasih. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang Saifuddin menjadi penguji seminar aktualisasi calon pegawai negeri sipil di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Ujian seminar hasil aktualisasi peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 Balai Diklat Keagamaan Denpasar dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang Saifuddin hadir sebagai penguji dalam kelompok tersebut. Dalam arahannya, Saifuddin menekankan bahwa proses aktualisasi bukanlah sekedar tugas administratif yang harus diselesaikan demi kelulusan. Lebih dari itu, ia mengajak para peserta untuk menyelami makna di balik setiap gagasan dan inovasi yang dipresentasikan, serta memahami relevansinya terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Demikian kabar LTV Sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV Sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Muhammad Azwin beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.